Pangrango menawarkan keindahan alam yang beragam dan memukau dari kaki hingga puncaknya. Tak pernah kehilangan pesonanya sejak dulu hingga kini. Pangrango menawarkan pengalaman mendaki yang menggabungkan tantangan fisik dan kekaguman terhadap keindahan alam. Namun, di balik daya tariknya, gunung ini juga dikelilingi oleh sejumlah tantangan untuk sampai ke puncaknya yang menyentuh awan. Lalu, apa saja tantangan itu? Simak perjalanan suku Jebrag ke Gunung Pangrango. Setelah melewati gerbang masuk kebun raya Cibodas, istirahat sejenak di sebuah base camp. Langkah pertama suku Jebrag kami dimulai dari komplek wisata kebun raya Cibodas. Dan tantangan pertama kami adalah Osimaksi. Osimaksi atau pos Mabes Jagawana, di mana sahabat wajib melaporkan diri dan menunjukkan berkas simaksi kepada petugas. Jangan lupa cek kelengkapan dan jangan sepelekan keselamatan diri. Jangan lupa berdoa dan salam kompak untuk tetap menjaga persaudaraan selama perjalanan. Pos Tarengtong. Tak butuh waktu lama. Ini dibutuhkan waktu 10 menit dari pos simaksi. Perjalanan dengan bebatuan yang tertata rapi, udara segar, suara burung, dan rindangnya pepohonan menambah tantangan yang mengasihkan untuk sampai ke Gunung Pangrango. Telaga Biru. Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit jalan santai untuk sampai ke tempat ini dari pos Tarengtong. Pendakian melalui Cibodas ke Pangrango memberi pengalaman yang tidak hanya memanjakan mata dengan keelokan alam, tetapi memperkenalkan mitos yang menambah daya tarik perjalanan. Salah satu pos yang dilewati oleh sahabat adalah Telaga Biru yang konon dihuni oleh ikan misterius. Menurut cerita yang berkembang, melihat ikan melompat di permukaan air Telaga Biru dianggap dapat membawa keberuntungan. Kepercayaan ini memberikan sentuhan magis pada lokasi ini dan menciptakan pengalaman yang lebih dari sekedar petualangan alam. Rawa Gayongyong. Dibutuhkan 10 menit dari Telaga Biru. Trek yang masih menanjak santai akan membawa sahabat menuju Rawa Gayongyong dengan ketinggian 1632 mdpl. Jalan berupa jembatan beton di Rawa Gayongyong menjadi salah satu trek yang paling nyaman sepanjang jalur pendakian.
Setelah melewati jembatan beton, jalur akan kembali berbatu, namun tetap santai. Pos Panyangcangan dibutuhkan 10 menit dari Rawa ke Yongyong. Pos Panyangcangan, tempat ini merupakan persimpangan jalur pendakian Gunung Gede Pangrango dan jalur menuju air terjun Ciberem. Panyangcangan merupakan pos favorit dan umumnya sering digunakan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan pendakian. Pemberian nama Panyangcangan sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Dahulu, pos Panyangcangan memang sering digunakan oleh penduduk Kerajaan Pajajaran untuk mengikat atau menambatkan kuda sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju air Ciberem. Rawa Denok. Setelah melewati pos Panyangcangan, selanjutnya sahabat akan menemui Rawa Denok. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pos Panyangcangan. Rawa Denok mempunyai luas lahan kurang lebih 1 hektar dengan ekosistem pegunungan yang indah. Rawa Denok ini merupakan sebuah rawa atau lahan basah yang terletak di ketinggian 1863 mdpl. Rawa ini merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik seperti anggrek langka dan elang Jawa. Pos Batu Kukus. Dibutuhkan waktu 45 menit dari pos Rawa Denok dengan banyak istirahat. Pos Batu Kukus yang berada di ketinggian 2060 mdpl. Untuk mencapai pos ini, sahabat harus melewati jalanan yang curam dan berliku, sehingga akan menguras energi sahabat. Pos Batu Kukus terdapat 3 bagian, yaitu Pos Batu Kukus 1, Pos Batu Kukus 2, dan Pos Batu Kukus 3. Trek di setiap batu kukus hampir sama yang didominasi bebatuan. Pos Air Panas. Dari Batu Kukus 3, kami menghabiskan 25 menit. Sebelum mencapai air panas,
sahabat akan melewati sebuah tempat lapang dengan bangku kayu untuk duduk sambil menikmati makanan yang tersedia di warung. Pos air panas terletak di ketinggian 2131 mdpl dan perjalanan selanjutnya akan melewati aliran air panas. Perlu ekstra hati-hati sebab sebelah kanan jurang yang dalam. Air panas Cibodas ini merupakan sumber air panas alami yang berasal dari aktivitas vulkanis Gunung Gede. Air ini memiliki suhu sekitar 40 derajat dan mengandung belerang serta mineral lainnya. Air panas ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit atau rematik. Sahabat dapat mandi atau berendam sejenak untuk merilekskan tubuh setelah trekking. Pos Kandang Batu dibutuhkan tak kurang dari 10 menit dari penyeberangan air panas. Pos ini terletak setelah sumber air panas. Pemberian nama Kandang Batu sendiri diberikan karena di sekitar pos ini banyak terdapat material batu yang merupakan hasil letusan dari Gunung Gede di masa lampau. Selepas Kandang Batu, lintasan mulai menanjak. Dan dari berbagai sumber, Kandang Batulah tempat yang penuh mistis selain Telaga Biru. Pancawele berjarak sekitar 15 menit dari Kandang Batu. Pemandangan air terjun Pancawele masih alami dan indah. Sahabat bisa sejenak beristirahat di air terjun ini. Suasananya pun terasa lebih segar. Namun jangan berlama-lama di sini sebab hawa dingin akan terasa jika kita kurang bergerak. Pos Kandang Badak dibutuhkan waktu 20 menit dari pos Pancawele. Pos Kandang Badak ini bukan kandang badak sungguhan. Ini salah satu nama pos favorit pendaki menuju puncak Gunung Gede atau Pangrango. Pos Kandang Badak ini memang salah satu pos idola untuk bermalam. Di samping pos terakhir menuju puncak Gede dan Pangrango, di sini juga terdapat sumber air, toilet, dan musola. Kami pun hampir 2 jam menghabiskan waktu di Kandang Badak setelah 5 jam dari pos Simaksi. Dinamakan Kandang Badak, konon pada dahulu di tempat ini ditemukan habitat badak Jawa. Namun habitat badak musnah akibat letusan Gunung Gede.
puncak Pangrango. Perjalanan dari Kandang Badah ke puncak Pangrango dapat dianggap sebagai tahap sesungguhnya dalam pendakian Gunung Gede Pangrango. Treknya sangat menanjak, melalui jalur tanah padat di tengah hutan yang lebat. Beberapa bagian jalur yang curam memerlukan sedikit memanjat untuk sampai ke puncak Pangrango. Apa kan? Kami banyak berpapasan dengan pendaki-pendaki lain yang mengarah turun sambil menyemangati kami, yang lumayan memberikan semangat. Bukan pohon tumbang saja, akar-akar yang menjalar di sepanjang perjalanan seakan terpasang di setiap belokan. Hingga jalan kami pun sering merunduk dan merangkak dengan tenaga yang sangat terkuras. Tanah-tanah longsor karena terbawa arus air hujan pun sedikit menghambat perjalanan. Keakraban antara pendaki selalu terjalin saat kami berpapasan. Apalagi ketika melihat kami yang sedang berjuang untuk sampai ke puncak. Mereka selalu berteriak. Semangat kakek. Semangat kakek. Saat mendekati puncak, trek kembali landai dan melewati hutan lumut. Puncak Pangrango dengan ketinggian 3019 mdpl adalah area datar yang ditandai dengan tugu dan bangunan kayu yang sudah agak rusak. Tinggal beberapa langkah lagi. Ayo. Wih. Yes. Yo, ayo sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Alhamdulillah nyampe. Bapak hebat menangis. Jangan lupa Alhamdulillah kakek nyampe. Hebat banget. Kakek. Selamat kakek. Nyampe alhamdulillah. Ya ampun. Selamat ya. Selamat. Pangrango satu hari. Luar biasa tubuhnya berat. Terus Kami sampai ke puncak Pangrango sekitar 2,5 jam sampai 4 jam bagi yang usianya 50 tahun ke atas. Dari puncak sinilah sahabat bisa menikmati pemandangan Gunung Gede dengan asap kawahnya yang mengepul. Mandala Wangi. Selain alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango memiliki padang bunga edelweiss lain, yaitu Lembah Mandala Wangi. Terletak tak jauh dari puncak Gunung Pangrango. Luasnya sekitar 5 hektar. Keindahan dan ketenangan alam
di Lembah Mandalawangi, menjawab rindu para pendaki akan kesunyian dan ketenangan alam. Untuk mencapai Lembah Mandalawangi, sahabat dapat mengikuti trek ke arah kiri dari puncak Pangrango. Bunga Edelweiss akan menyambut dengan indahnya. Beberapa pendaki memilih untuk berkemah di sini, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Apalagi ketika sahabat bisa menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari, pasti sahabat akan merasa tersihir. Perlu diingat, tidak ada warung atau sumber air di puncak Pangrango, dan jika sahabat ingin bermalam, bawalah air yang cukup. Catatan kami mendaki 12 jam dan perjalanan pulang pun 12 jam karena beberapa faktor rombongan. Masih beranikah sahabat untuk tektok Cibodas Pangrango?